Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunia Fatima dengan NIM 2102011111056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Nahdlatul Ulama, Lajnah Bahsul Masail serta istinbat hukumnya. Nah, bagian slide kedua itu menjelaskan mengenai kilas sejarah. Jadi, Bahsul Masail ini merupakan tradisi intelektual yang sudah ada sebelum berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama atau NU dalam bentuk organisasi bernama Jam'iyah di kalangan pesantren. Jadi Bahsul Masail ini sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama itu udah ada. Nah, kemudian setelah berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU, kemudian Bahsul Masail ini diadopsi sebagai bagian dari kegiatan keorganisasian. Bahsul Masail mulai aktif secara formal dilakukan pada tahun 1926. Kemudian melalui forum Bahsul Masail inilah kemudian para kiai-kiai NU itu melakukan selalu aktif dalam mengembangkan pembahasan tentang problematika yang timbul di masyarakat. Nah, prinsip dasar dari NU ini merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Aswaja. Nah, orang-orang atau golongan yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki 5 kriteria. Yang pertama itu ada tawasud atau jalan tengah atau tidak ekstrim. Jadi tidak memihak pada golongan kanan ataupun golongan kiri gitu. Kemudian tawazun yaitu menjaga keseimbangan atau netral. Kemudian ada tasamuh, itu bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Jadi bila ditemukan perbedaan pendapat satu ulama dengan ulama yang lainnya, itu para golongan atau orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kemudian tidak serta-merta memvonis salah satu pendapat di antara dua pendapat tersebut. Nah, kemudian ada ta'abud. Mohon maaf. Jadi yang keempat ini bersifat tidak memihak, seperti kurang lebih sama dengan tasamuh. Kemudian yang kelima itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pada yang kelima ini menyuruh pada menyuruh pada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, dan mencegah pada kemungkaran. Kemudian metode istinbat hukum. Jadi pada tahun 1992 di Lampung itu diadakan Forum Nasional Alim Ulama Munas. Nah, pada tahun itu pada Munas pada masa itu menerbitkan 3 metode atau melahirkan 3 metode istinbat hukum. Yang pertama ada qauli, yang kedua ada ilhaqi, dan yang terakhir ada metode manhaj. Nah, metode qauli ini merupakan metode yang mana merujuk pada kitab-kitab fikih dan pendapat para imam mazhab. Jadi secara dapat dikatakan bahwa metode qauli ini merupakan metode tekstual, di mana ketika ingin memberikan hukum terhadap sesuatu itu mengutip dari kitab-kitab fikih klasik dan pendapat para imam mazhab gitu. Kemudian metode ilhaqi itu merupakan metode ilhaqi ini kapan digunakan? Jadi metode ilhaqi ini digunakan ketika suatu permasalahan itu tidak ditemukan di dalam metode, tidak ditemukan hukumnya dengan menggunakan metode qauli. Jadi tidak ada dalam kitab-kitab fikih, tidak ada dalam pendapat ulama mazhab. Begitu baru menggunakan metode ilhaqi. Jadi metode ilhaqi ini merupakan sedikit mirip dengan metode qiyasi, di mana mencari dan menyamakan, menemukan ilat dari suatu permasalahan yang belum ada hukumnya
kepada permasalahan yang sudah ada hukumnya. Nah, perbedaan antara metode ilhaqi dengan metode qiyas, jadi metode qiyas itu benar mereka sama-sama mencari ilat yang belum ada hukumnya kepada perkara yang sudah ada hukumnya. Nah, perbedaannya itu ada pada ayat atau ada pada hukum yang mereka rujuk. Jadi kalau qiyas itu rujukannya itu pada Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau ilhaq itu rujukannya pada kitab-kitab hadis atau kitab mu'tabar, ya kitab hadis yang itu sudah kitab kumpulan-kumpulan hadis yang itu bisa dijadikan hujjah bagi kita. Kemudian di tahun 2015 Lembaga Bahsa Masail NU dengan topik khusus yaitu Masail Diniyah. Jadi Lembaga Bahsa Masail NU membentuk 3 komisi pada masa itu. Yang pertama, Bahsa Masail Diniyah al-Wa'iyah, permasalahan kontemporer yang menyangkut hukum suatu peristiwa. Yang kemudian terus yang kedua itu ada Masail Diniyah Maudu'iyah, permasalahan yang menyangkut pemikiran. Kemudian yang ketiga itu adalah Masail Diniyah Konuniyah. Jadi penyikapan terhadap rencana undang-undang peralihan yang baru disahkan. Jadi terdapat kemajuan begitu pada Bahsul Masail 2015, yaitu membentuk 3 komisi itu tadi. Nah, Nahdlatul Ulama membuat metode istinbat al-ahkam sederhana. Nah, jadi melalui forum itu, kemudian NU atau Nahdlatul Ulama membuat atau melahirkan metode istinbat hukum yang sederhana, yaitu metode bayani, metode qiyasi, dan metode istislahi atau maqasidi. Nah, yang pertama itu adalah metode bayani atau manhaj istinbat al-ahkam minal nusus, yaitu metode pengambilan hukum dari Al-Quran dan hadis dan menggunakan 5 langkah prosedur. Jadi menggunakan 5 langkah prosedur, yaitu mengkaji asbabun nuzul dan asbabun wurud suatu hadis. Kemudian mengkaji teks ayat dan ayat Al-Quran dan hadis dari perspektif kaidah bahasa. Nah, kaidah dari perspektif 3 bahasa ini kemudian meliputi kajian analisis kata, analisis makna, dan analisis dalalah atau analisis dalil. Kemudian mengaitkan nas yang dikaji dengan nas yang lain yang berkaitan. Mengkaji nas Al-Quran dan nas hadis yang memiliki korelasi. Kemudian mengaitkan nas yang dikaji dengan maqasid syariah, tujuan umum syariat. Kemudian yang terakhir ada takwil nas atau memalingkan makna suatu kata atau suatu ayat kepada dari makna zahir kemudian pada makna istilah. Kemudian ada metode qiyas. Ketiga itu ada metode istislahi atau ijtihad maqasidi, ijtihad yang mengacu pada maqasid syariah dengan mengacu pada dalil-dalil sekunder seperti istihsan, maslahah mursalah, dan lain sebagainya. Ya, itu saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon ampun. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.